kuasanya. Puji Yesus, masyurkan kemuliaannya. Nyanyikanlah Tuhan selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Kita bertemu kembali Ibu Bapak Saudara-saudara dalam pembacaan firman Tuhan dan renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021. Dan nats kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 11. Demikian bunyinya, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Firman Tuhan kali ini mengingatkan kita betapa pentingnya makna daripada iman percaya itu. Supaya ketika kita melihat dasar daripada setiap iman percaya itu, ketika dasarnya sudah benar, yakni kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah dan kepada Allah yang menciptakan alam semesta beserta dengan isinya, dan kepada Roh Kudus yang memberikan kepada kita pengenalan kepada tindak tanduk kuasa Allah di zaman saat ini, dan bagaimana Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Ibu bapak saudara-saudara, ketika hal itu juga disebutkan oleh Yesaya kepada bangsa Israel, mereka hendak mengenal kembali tiap peristiwa dalam kehidupan mereka, supaya mengenal kembali bahwa meletakkan dasar iman percaya itu haruslah hanya kepada Allah saja. Dan hal ini kita hendak diajarkan kembali untuk memahami keberadaan Allah yang benar. Keberadaannya bukan terletak dari satu sisi saja menurut kacamata pengertian manusia atau penglihatan manusia atau pengertian yang mendasar dari hakikat kehidupan manusia, bukan. Allah itu adalah omnipresent, Allah itu adalah omnipoten, dan bahkan Allah itu adalah omniscience. Apapun yang dilaksanakan oleh manusia, apapun yang dipikirkan oleh manusia sebenarnya sudah terlebih dahulu dipikirkan dan dirasakan oleh Allah. Oleh karena itu kita harus katakan bahwa ketika kita hendak memahami keberadaan Allah yang sempurna itu, tanyalah dirimu, sebagaimana engkau mengenal Allah, demikianlah juga engkau berbuat atas segala sesuatu. Jikalau engkau mengenal Allah itu adalah Allah yang pengasih, maka kasihilah dan belajarlah untuk mengasihi. Ketika engkau mengenal Allah itu adalah Allah sebagai pemurah, maka bermurah hatilah. Karena menurut keberadaan Allah itu, di sanalah letak daripada kualitas iman kita. Ketika kita mengenal Dia, maka saat itu juga kita harus berbuat sedemikian. Dan ketika dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah juru selamat, Dia satu-satunya juru selamat, kita diingatkan kembali ketika Yesus mengatakan dirinya, Akulah jalan dan keselamatan dan hidup. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 itu. Oleh karena itu, keselamatan itu merupakan jiwa daripada iman percaya kita. Tuhan Juru Selamat itu adalah Tuhan yang dahulunya membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Dan di sana juga Yesus berbicara kepada Maria dan Marta, Akulah kebangkitan dan hidup. Ketika Dia telah bangkit dan hidup, tentu di sana juga ada pesan keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita membangkitkan iman percaya kita, supaya kita tetap percaya. Bagaimana Yesus juga mengkisahkan atau mengilustrasikan tentang iman percaya itu. Dalam Matius pasal 7 itu, bagaimana cara kita untuk membangun rumah kita. Mendirikan rumah di atas pasirkah? Atau mendirikan rumah di atas batukah? Oleh karena itu, peristiwa demi peristiwa yang telah kita alami menjadikan satu pembelajaran yang berharga dalam kehidupan kita.
Dan ketika kita telah percaya kepada Allah sebagai juru selamat kita, maka benamkanlah hatimu, benamkanlah dirimu, benamkanlah pergumulanmu, dan benamkanlah setiap pengharapanmu hanya kepada Allah juru selamatmu. Dan ketika Yesaya mengatakan itu kepada umat Israel, supaya mereka juga mengembalikan arti keberadaan daripada Allah itu dalam setiap aktivitas kehidupan mereka, dalam upacara-upacara atau ritual-ritual peribadatan mereka, sekaligus juga ketika mereka telah selesai melaksanakan ibadahnya, mereka tetap mengingat bahwa keterikatan atau hubungan interaksi yang aktif antara Allah dan manusia yang telah diselamatkan adalah menjadikan Allah, menjadikan Tuhan di atas segala-galanya. Ibu bapak saudara-saudara, dan untuk itulah kita diarahkan untuk pergi ke seluruh dunia. Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, memberitakan Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat daripada seluruh dunia. Oleh karena itu, kita juga tidak pernah ragu lagi saat ini. Walaupun kita masih di dalam pandemi COVID-19, yakinlah, bukan penyakit itu, bukan kepada penyakit itu kita merasa takut, tetapi takutlah kepada Tuhan. Supaya ketika kita mau menghindar dari penyakit itu, laksanakan apa kata Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan juga memberikan hikmat kebijakan, bahkan keputusan-keputusan yang arif di tengah-tengah kehidupan kita untuk menata ulang kembali kehidupan kita yang berkenaan dengan pandemi COVID-19. Jangan pernah takut untuk menerima vaksin. Ya. Jadi jangan pernah membayangkan apa yang akan terjadi setelah vaksin itu. Tetapi ketika engkau takut akan Tuhan, Tuhan akan terlibat untuk memberikan yang terbaik bagimu. Dan saat kita bekerja, saat kita melayani, saat kita berkarya, saat anak-anak kita juga belajar, saat kita melakukan apapun aktivitas kita, baik pertemuan secara langsung maupun secara daring ataupun melalui virtual, katakanlah di sana juga Allah yang menyelamatkan kita dan yang memperbolehkan kita berkarya untuk kemuliaan namanya. Sebab ketika kita diselamatkan, kita mau memuliakan dan memuji namanya. Akhirnya kami mengucapkan selamat beraktivitas, salam sehat, dan terimalah sejahtera dari Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan ketika Engkau telah mengatakan kepada bangsa Israel melalui Yesaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami telah mengenalnya di dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal itu. Dan Roh Kudus telah mengajarkan kami untuk tetap setia kepadamu. Bahkan untuk beriman dan percaya kepadamu. Dalam kitab Ibrani juga mengingatkan kepada kami bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan, dari bukti daripada sesuatu yang tidak kami lihat. Tolong Bapa, Engkau yang senantiasa menerjemahkan kehidupan dan arti beriman kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya wujud nyata daripada iman itu tetap mempersekutukan diri kami hanya kepadamu saja di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus. Layakkan kami untuk melakukan segala aktivitas kami pada hari ini dan Engkau memberikan kesembuhan, keselamatan dan pemulihan kepada saudara-saudara kami, warga jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, berbaring di rumah sakit maupun di rumahnya. Mampukan mereka untuk mensyukuri segala apa yang terjadi dan memohon bantuan Tuhan untuk memulihkan semangat dan kesehatan daripada jemaat-Mu. Terpujilah namamu yang kudus dan agung dan yang termulia itu. Oleh karena kemahakasihan-Mu, Engkau mengedepankan kehidupan kami sebagai orang-orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, beserta dengan seluruh apa yang menjadi milik kami. Ampunkan kami atas dosa kesalahan kami dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.